Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Satu kasih kemurahan Tuhan kita boleh berada di tempat ini. Kita boleh berjumpa satu dengan yang lain, saudara seiman. Dan terlebih lagi kita boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maksudnya kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami butuh jamahan-Mu, pengurapan-Mu, lawatan-Mu. Dan kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Tuhan, Kau mau satukan hati kami. Kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Itu yang mencengkram setiap hati pikiran kami. Di waktu yang singkat ini Tuhan, Kau mau sungguh-sungguh memuji, menyembah, menyanjung, meninggikan, memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami ibadah yang diberkati Tuhan. Walaupun ada teman-teman kami masih dalam perjalanan Tuhan, mohon Kau hantar, tibakan tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, kami siap menyembah. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami. Sekalipun hidup kami tidak benar, kami tahu Engkau Allah yang menyertai kami. Haleluya. Kita mau katakan
percaya ini yang kami lakukan. Ini iman kami Tuhan. Kuasa yang perkasa, kuasa yang dahsyat luar biasa. Jehovah Jireh bagi kami Tuhan. Tuhan menyediakan bagi kami. Percayai apa yang kami katakan itu yang kami lakukan, apa yang kami katakan itu yang menjadi iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Immanuel bagi kami Tuhan, Allah yang menyertai kami di setiap musim hidup kami. Tuhan, tangan-Mu yang benar hidup, ku yakin Kau bersama kami.
dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Dia berkata dalam kemuliaan-Nya. Dia berkata Yesus. Haleluya. Katakan berkuasa di bumi di surga. Amin. Berkata dalam kemuliaan. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Tuhan Yesus berbebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, berbeda Allah kita. Haleluya. Dia percaya ada kebaikan-Nya. Kau hebat Tuhan, kau hebat, kau luar biasa. Haleluya. Dia bernama Yesus Raja. Tuhan Allah kita. Haleluya. Siapa yang berkuasa? Berkuasa di bumi di surga dengan kita. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Berbebas umatnya, berkuasa hebat, kepada Tuhan, kekuatan, kemajuan, kau dia percaya. Tuhan berkuasa firman Tuhan, dan kita mau katakan, Tuhan Yesus, Bapa yang baik, berfirmanlah, kami siap mendengar, menerima, dan kami mau dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamah setiap kami,
kita saat ini merasa bahwa hari ini merupakan hari yang diberikan anugerah oleh Tuhan, merupakan satu anugerah bagi setiap kita. Bukan karena kita hebat kalau kita bisa menjalani kehidupan sampai dengan saat ini, bukan karena kepandaian kita, bukan, tetapi semua memang karena anugerah Tuhan. Amen. Semua karena berkat Tuhan. Kalau kita masih bisa tetap kuat, kita masih bisa beriman, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, meskipun mungkin banyak kali kita harus jungkir balik begitu ya Bapak Ibu ya, mengalami badai masalah, tetapi mari kita mau angkat satu pujian ini merupakan satu ucapan syukur kita bahwa anugerah Tuhan itu selalu ada, selalu diberikan bagi setiap kita, sehingga masalah demi masalah kita bisa tetap hadapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bila hari ini tetap ada, kami boleh hidup, kami bisa bernafas. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena
Tuhan setiap kami mau tetap setia kepada Engkau, setia mengiringmu. Meskipun badai masalah apapun di dalam kehidupan kami tetap mempercayai bahwa anugerah Tuhan itu sanggup memampukan setiap kami untuk tetap hidup di dalam dunia ini bersama dengan Engkau. Apapun rintangan, tantangan, sakit, penyakit, kami percaya anugerah-Mu sanggup untuk menolong setiap kami membuka jalan di saat jalan sudah buntu. Tuhan, menurut kami, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan pada saat ini membuat iman kami semakin kuat, menambah iman, semangat kami, roh kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan yang luas, yang luar biasa ada bersama dengan kami. Dan kami percaya melalui pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bersama, sudah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Atas hamba-Mu yang terbatas, Tuhan tolong, Tuhan kuasai, Tuhan berikan kemampuan, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan kembali. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, saya katakan bahwa kekristenan Bapak Ibu itu bukan sekedar cuman simbol atau mungkin cuman agama saja, bukan cuman identitas saja, tetapi saya katakan kekristenan itu adalah gaya hidup. Karena apa? Gaya hidup yang berorientasi kepada Tuhan. Karena apa? Saya katakan karena pemikiran kita, tingkah pola kita, tutur kata kita itu harus mencerminkan bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama dengan kita. Amin. Jadi ini harus menjadi gaya hidup di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi bukan cuman simbol saja, bukan cuman identitas saja, bukan sekedar cuman agama saja. Ada kata-kata dalam bahasa Inggris yang baik, the Jesus lifestyle. Jadi gaya hidup kita itu harus berpedoman, begitu ya, atau berorientasi itu hanya kepada Tuhan saja. Gaya bicaranya, pemikirannya, kelakuannya, begitu ya. Jadi saat dimanapun kita berada, kalau di gereja gini pasti kita mencerminkan anak-anak Tuhan, gitu ya. Tapi kadang di luar, pada saat kita tergoda atau terpancing dengan kemarahan, dengan dosa, nah ini kita terima satu ujian, begitu ya. Apakah kita tetap memiliki gaya hidup seperti Tuhan, begitu ya, gaya hidup kita masih mencerminkan bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam kehidupan kita, pola pikir kita pada saat kita ditekan dengan masalah, apakah pola pikir kita tetap menuju atau tertuju pada kebenaran atau bukan, atau malah terpancing dengan hal-hal yang di luar dengan kebenaran. Nah, itu merupakan tantangan, merupakan ujian. Nah, Bapak Ibu, bila hidup ini orientasinya hanya kepada Tuhan Yesus, maka saya katakan kehidupan kita itu juga harus sama persis dengan Tuhan Yesus pada saat hidup. Oleh sebab itu saya kasih judul mengikut Tuhan Yesus. Ini judul firman Tuhan pada saat ini. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 itu ditulis begini: barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita ini menganggap diri kita ini orang yang percaya kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, maka wajib kehidupan kita itu sama seperti Kristus yang telah hidup. Jadi pola pikir kita, tutur kata kita, perlakuan kita, tindakan kita itu harus seperti Kristus. Dikatakan seperti itu. Kalau kita ini beriman, percaya, bukan malah jadi batu sandungan. Bapak Ibu, maaf bicara, banyak orang yang mengaku mengenal Tuhan,
mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahkan mungkin sudah melayani, tetapi kehidupannya bukan memiliki pola gaya hidup Kristus seperti itu. Jadi bukan lagi sentral kehidupannya itu kepada Tuhan, bukan. Sehingga banyak sekali orang-orang yang seperti itu bisa jadi batu sandungan. Beberapa tahun yang lalu saya kenal seorang hamba Tuhan yang ternyata kaget saya masuk di dalam berita bahwa dia memiliki sebungkus ganja, tertangkap di salah satu airport di Sumatera. Saya kaget. Nah, seperti begitu Bapak Ibu. Jadi kita ini benar-benar harus tahu identitas kita. Nah, kalau kita ini merasa Tuhan ada di dalam saya ada di dalam Tuhan, begitu ya. Dikatakan kita harus hidup kita ini wajib sama seperti Kristus yang telah hidup. Nah, arti mengikut Tuhan Bapak Ibu, makna mengikut Tuhan Yesus itu kalau di dalam kamus bahasa Indonesia ya, gitu ya, dikatakan turut serta dengan seseorang, gitu ya, mengiring, menyertai orang tersebut, jadi ngekor, gitu ya. Terus orang itu akan memperhatikan gerak-geriknya orang. Jadi kalau saya ini mengikut si A, begitu, saya harus memperhatikan gerak-geriknya si A itu untuk saya contoh, untuk saya tiru. Begitu juga mempelajari gaya hidupnya. Gaya hidupnya apa? Mungkin dia suka makan roti. Oh, saya mau meniru si A ini untuk makan roti. Nah, seperti begitu. Jadi kalau orang itu mengikut Tuhan, kita harus tahu gerak-geriknya Tuhan, gitu ya, mempelajari pola pikirnya Tuhan, apa yang menjadi tujuannya Tuhan. Nah, ini kita harus tahu. Oleh sebab itu kita harus banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Dan juga dikatakan ikut melakukan sesuatu yang orang tersebut lakukan. Jadi kalau Tuhan itu suka mengasihi orang, berarti kita harus mengasihi orang. Kalau Tuhan itu suka memberi, kita juga harus memberi. Kalau Tuhan itu suka mengampuni, kita juga harus mengampuni. Kalau Tuhan itu suka mengalah, kita pun juga harus suka mengalah, dan lain sebagainya. Banyak yang kita bisa pelajari di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita, apa yang menjadi polanya dari Tuhan Yesus. Entah itu pola pikirnya, tindakannya, kelakuannya. Ini kita harus tiru Bapak Ibu. Gaya hidupnya, segala macam gerak-geriknya, begitu ya. Kita harus tiru, kita harus mau melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Nah, arti yang lain di dalam budaya Timur Tengah, ini secara harafiahnya dikatakan murid itu akan berada di belakang gurunya. Jadi kalau mengikut Tuhan, itu berarti Tuhan itu kita anggap sebagai guru kita. Kita ini adalah murid-muridnya. Kita sebagai murid, kita harus selalu berada di belakang guru kita, Tuhan kita. Tuhan itu yang ada di depan kita. Bukan kadang kita terombol, kadang kita serobot, kadang kita salib. Contohnya apa? Aduh, ini masalahku masih seperti begini. Aku sudah berdoa sama Tuhan, tapi kok tidak beres-beres masalahku. Wah, aku mau pakai caraku sendiri. Ini menyalip Tuhan. Aku mau pakai kuasa yang lain. Nah, ini menyalip Tuhan, Bapak Ibu. Nah, yang benar dikatakan mengikut Tuhan itu harus selalu ada di belakangnya saat berjalan, atau dikatakan dalam budaya Timur Tengah pada saat menunggang keledai. Tidak boleh orang guru kita misalnya menunggang keledai, terus kita ini juga menunggang keledai, terus kita salib, kita balapan sama guru kita. Padahal kita ini sebagai murid itu tidak layak, tidak sepantasnya Bapak Ibu. Dikatakan kita harus terus di belakangnya. Pada saat guru kita, Tuhan kita naik keledai ini pelan begitu, ya kita harus pelan. Kalau cepat, ya kita harus cepat mengikuti. Tapi bukan berarti cepat-cepatan, bukan berarti berlomba dengan guru kita, berlomba dengan pemikiran kita. Wah, kadang kita merasa, wah ini Tuhan kan enggak di tahun 2024, jadi enggak ngerti pola pikirnya orang tahun 2024. Tuhan lahir 2024 tahun yang lalu kurang lebih. Begitu
begitu ya, pasti beda. Terus kita mulai mengandai-andai dengan cara kita. Nah, ini namanya mau menyalip, Bapak Ibu. Kalau kita lakukan berarti kita sudah menyalip Tuhan. Bukan maksudnya menyalip salib gitu, bukan. Mendahului begitu. Nah, ini tidak berkenan, tidak boleh. Nah, tapi di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, ini lebih dalam lagi. Dikatakan mengiringi, mentaati, bahkan mencintai, gitu ya. Orang yang mengikut Tuhan itu bahkan harus menyerahkan dan mengabdikan dirinya, gitu, pada orang yang diikuti. Kalau kita mengikuti Tuhan, ini kita harus melakukan ini, bukan cuma taat saja, bukan cuma mengasihi atau mencintai saja, tapi menyerahkan dan mengabdikan diri kita itu kepada Tuhan. Mengabdi itu artinya dalam, Bapak Ibu. Jadi bukan cuma ya mengikut, mengekor begitu saja, bukan, tapi betul-betul menyerahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya itu kepada orang yang diikuti. Nah, itu seperti itu, Bapak Ibu, perjanjian lama. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Pada saat Elisa mengabdi kepada Elia, Bapak Ibu catat aja di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 itu, khususnya mulai ayat 19 sampai 21. Nah, pada saat itu Elia mendapat hikmat gitu ya dari Allah pada saat itu untuk mengambil seorang pelayan yang untuk membantu pekerjaan Tuhan yang sudah diserahkan kepada Elia. Lalu pada saat itu Elia ini memanggil Elisa, dan pada saat itu dikatakan Elisa ini saat itu sedang membajak begitu ya, dengan 12 pasang lembu sekaligus. Nah, ini cerita yang seperti itu ya, biasanya kita dengar. Nah, pada saat itu langsung Elisa ini berpamitan dan mengabdi kepada Elia, menyerahkan dirinya, begitu ya, mau mengiringi Elia, mau mentaati Elia, mau mencintai Elia. Nah, seketika itu juga dia tinggalkan segalanya untuk mengabdikan diri kepada Elia, mengabdikan diri kepada tuannya. Seperti begitu. Nah, begitu juga dengan setiap kita, Bapak Ibu. Jadi satu kesimpulannya, begitu ya, saya katakan, kalau kita mengatakan kita ini mengikut Tuhan, bukan berarti cuman ya aku cuman setia ibadah saja, bukan cuma ya aku setia melayani Tuhan saja. Itu cuma dangkal, Bapak Ibu. Itu cuma di satu kegiatan di dalam satu rumah Tuhan saja kalau seperti itu. Tetapi Tuhan menilai sampai dasar hati kita yang terdalam. Apakah kita benar kita itu mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak, atau malah meragukan. Banyak orang yang mengikut Tuhan tetapi ada maunya, begitu ya, supaya masalahku diselesaikan, supaya kerjaanku diberkati Tuhan, begitu ya, supaya tabunganku lebih banyak. Aku mengikut Tuhan supaya aku tidak sakit-sakitan. Ya mungkin saya rasa tidak salah 100%, tetapi kalau tujuannya cuma itu, saya katakan 100% salah. Kita mengikut Tuhan bukan cuma itu saja, kita harus mengabdikan diri kita, gitu ya. Yes, kalau kita ini mengikut Tuhan, artinya ia sedang mengabdikan dirinya dengan penuh penyerahan diri. Kita ini harus mengabdikan diri kita dengan penuh penyerahan diri, punya kasih, punya ketaatan kepada Tuhan Yesus. Dia juga akan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan dan menjauhi apa yang Tuhan Yesus tidak lakukan. Nah, ini satu kesimpulan saya katakan, mengikut Tuhan itu seperti ini, Bapak Ibu. Jadi seperti juga saya catat pernyataannya Petrus, begitu ya, di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Petrus itu pernah mengatakan gini kepada Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Petrus pernah mengatakan seperti ini kepada Tuhan Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu, ditinggalkan, begitu ya, dan aku ini mengikut Engkau Tuhan, mengikut Engkau Guru,
Ini kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya dikatakan meninggalkan. Di dalam bahasa Yunani-nya itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia dikatakan menggunakan keterangan waktu yang menunjuk pada perbuatan yang dilakukan satu kali tetapi berlangsung selamanya. Jadi kalau Petrus ini dia melakukan satu perbuatan satu kali saja, tetapi ini tindakan yang dilakukan cuma satu kali, itu selamanya. Saya kasih contoh, hidup pernikahan. Hidup pernikahan ini kan satu perbuatan atau satu tindakan yang dilakukan oleh sepasang suami istri satu kali. Betul Bapak Ibu? Tapi berlangsung seberapa Bapak Ibu? Selamanya. Contohnya seperti itu yang paling gampang yang kita temui di dalam dunia ini, kehidupan sehari-hari. Jadi Petrus mengatakan seperti itu. Jadi kalau meninggalkan, ini merupakan keterangan waktu yang menunjuk pada perbuatan yang dilakukan, sekali lagi saya katakan satu kali tetapi berlangsung selamanya. Jadi dia kalau sudah mau mengikut Tuhan, begitu ya, dia katakan meninggalkan segala sesuatu itu satu kali saja, tapi dilakukan terus menerus selamanya, seumur hidupnya. Begitu juga dengan kita, sekali Tuhan Yesus tetap apa? Tuhan Yesus. Sekali mengikut Tuhan Yesus tetap mengikut Tuhan Yesus selamanya. Satu kali tindakan kita di awal, tapi kita lakukan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, yang satu lagi dikatakan mengikut, dikatakan aku meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Mengikut ini menggunakan keterangan waktu yang menunjuk pada perbuatan yang dilakukan terus menerus sebagai suatu proses yang panjang dan berlangsung terus. Jadi kalau mengikut itu dilakukan secara terus menerus, suatu proses dan berlangsung terus. Contohnya hidup dalam kebenaran. Kita sekali percaya Tuhan Yesus, tidak terus kita terus sudah seperti itu, setelah itu kita hidup ugal-ugalan. Tidak seperti itu. Tapi ada satu proses. Yudas 3 itu ya, keselamatan itu harus dikerjakan. Dikatakan dikerjakan ini tidak cukup satu kali saja, tetapi berlangsung selama-lamanya. Jadi kita percaya mengikut Tuhan, kita percaya satu kali, tapi kita harus terus melakukan kebenaran. Nah, Petrus dan murid-murid yang lain telah meninggalkan, begitu ya, telah meninggalkan mungkin keluarganya, mungkin harta bendanya, dan dia tidak kembali kepada masa lalu mereka semua. Tidak, mereka terus mengikut Tuhan dan mengabdikan hidup mereka. Bapak Ibu, ini paparan awal aja Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paham tentang arti mengikut ini. Jadi kita ini harus kalau mengikut Tuhan bukan cuman sekedar taat beribadah, setia melayani, mungkin juga kita tidak pernah lupa dengan jam doa kita. Bukan cuma itu saja Bapak Ibu, tapi kehidupan kita itu harus mencerminkan seperti yang Tuhan sudah ajarkan di dalam kebenaran. Apa yang dilakukan Tuhan kita harus lakukan, apa yang tidak dilakukan oleh Tuhan jangan kita lakukan. Misalnya Tuhan tidak pernah membalas, nah tapi kita kepinginnya membalas terus, kita kepinginnya menendam terus, dendam sama orang. Otak kita isinya cuma kemarahan, otak kita isinya cuma kepingin balas dendam, otak kita cuma isinya menjelekkan orang, otak kita cuma isinya dengki dengan orang. Itu Tuhan tidak pernah lakukan. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan tidak lakukan jangan kita lakukan. Tapi apa yang Tuhan lakukan, hidup mengasihi, hidup penuh dengan kesetiaan, hidup penuh dengan suatu pengharapan yang Tuhan ajarkan pada kita, itu yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Nah, di dalam pengabdiannya Petrus kepada Tuhan Yesus muncul sebuah pertanyaan bagi saya. Seolah-olah Petrus ini juga bagi Petrus ya, menurut saya, seolah-olah Petrus bertanya, kami ini sudah mengabdikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, lalu bagaimana dengan masa depan kami?
Ya, kita tidak boleh begini, kita tidak boleh curang dalam pekerjaan, kita tidak boleh bujuki orang, mungkin gitu. Ya, kita tidak boleh menipu orang, kita tidak boleh hal-hal yang tidak ada di dalam kebenaran, kita tidak boleh lakukan, begitu ya. Terus apa yang kita peroleh? Kalau kita ini sudah hidup taat kepada Tuhan, tapi usaha kita tidak maju-maju, mungkin begitu. Penyakit kita yang masih sering kambuh-kambuhan, begitu ya. Seperti dalam ini ya. Lalu Petrus dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-27, Petrus itu menjawab dan berkata kepada Tuhan Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Jadi kalau kita ini sudah mengabdikan diri kita kepada Tuhan, terus apa sebenarnya yang kita akan peroleh? Kenapa kita seringkali muncul pertanyaan ini di dalam pikiran kita, di dalam hati kita? Sering loh kita melihat orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, saya katakan hidupnya itu lebih, sepertinya ya Bapak Ibu ya, lebih enak dari kita. Mungkin kita bisa mengatakan rumput tetangga lebih hijau, tapi saya masuk Pak pekarangan yang betul-betul rumputnya hijau. Padahal dia bukan orang yang percaya, dia nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Atau mungkin orang yang mengaku percaya sama Tuhan, tapi kita menangkap bahasa orang itu, begitu ya. Orang itu tidak hidup dalam kebenaran, misalnya seperti itu. Kita yang berusaha mati-matian hidup dalam kebenaran, kita sudah setia sama Tuhan, kita berusaha mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Lah kok ya kayak gini aja? Sepertinya hidupku ini tidak ada hoki, katanya orang Cina, begitu ya. Tidak ada kemujuran di dalam hidupku. Orang itu loh mujur sekali, begitu ya. Mungkin buka TikTok sekali, begitu ya, yang nonton ratusan ribu. Kita mungkin buka TikTok yang nonton cuma 2-3 orang sebagai anak Tuhan, misal contoh seperti itu. Ada orang yang jelas-jelas itu lupa pakai suhu Pak, pakai dukun Pak, tapi dia bisa sukses, jauh lebih sukses dari saya, jauh lebih sukses. Mungkin juga saya melihat teman saya yang sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi hidupnya ada karu-karuan, sampai mau jual ini, jual itu. Tapi yang orang nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, wah, sepertinya mujur sekali kehidupannya. Mulai ada pertanyaan, seperti yang apa yang Petrus juga seringkali pemikirannya hampir sama mungkin, atau sama persis dengan kita. Terus apa yang kita peroleh Tuhan? Nah gitu ya, melihat teman-teman, saudara sekitar, kenalan kita malah diberkati secara melimpah, gitu ya. Orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, Tuhan Yesus paham Bapak Ibu akan pemikiran kita yang terbatas, akan pemikirannya Petrus, akan pemikirannya para murid pada saat itu. Kemudian Tuhan Yesus itu memberikan satu kata-kata gitu ya. Nah ini yang kita mau belajar bersama dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 29 sampai 30. Itu jawabannya. Kira-kiranya seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 itu Tuhan Yesus menjawab begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Nah sampai di situ aja. Nah ini ada kata meninggalkan, yang karena Tuhan kita tuh meninggalkan sesuatu, tidak mesti letterlock seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Petrus memang meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan saudaranya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan bapak ibunya. Mungkin kita tidak seperti itu, gitu ya. Tapi kita mungkin meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita sudah berusaha hidup dalam kekudusan, mungkin seperti itu. Ya, kita malah dihindari orang, kita malah dianggap sok suci, kita mungkin dianggap sok benar, begitu ya. Kita dijauhi, mungkin dirasani oleh lingkungan di sekitar rumah kita, atau di mungkin dalam lingkungan pekerjaan. Kita lebih sudah sungguh-sungguh loh sama Tuhan, malah kok hidupku gak enak, begitu ya. Gak enaknya ini ya dicibir lah sama orang, begitu ya.
Saya pernah menyaksikan itu. Bapak Ibu nanti lihat kalau mohon maaf kalau sampai saya ada keliru. Tapi di Google banyak kok tentang itu loh, kesaksiannya Nafa Urbach. Masih ingat ya? Ada yang tahu kesaksian Nafa Urbach yang dia dituduh katanya bolak-balik kok jadi orang Kristen, orang percaya, terus enggak, dan lain sebagainya. Semestinya itu dia mulai usia kalau nggak salah 23 tahun itu dia sudah jadi orang Kristen. Nah, tapi banyak keluarganya yang belum gitu ya, yang belum percaya. Satu ketika dia ibunya itu ya yang didoakan oleh seorang pendeta dan akhirnya bisa bertobat. Tapi yang saya garis bawahi, seorang Nafa Urbach itu yang pada saat dia mulai mempercayakan hidupnya, imannya kepada Tuhan Yesus, itu karirnya langsung turun, dia mengatakan. Jadi dia itu dijauhi teman-temannya, dijauhi fansnya, di dalam sosial media itu diolok-olok dan lain sebagainya. Nah, seperti begitu ya, karena meninggalkan hal-hal yang lama begitu ya. Mungkin contoh kalau kita ini meninggalkan segala hal-hal yang berbau dosa, tapi kok malah tidak enak hidupku. Nah, namun kita kan memperoleh, saya katakan, suatu hal yang baru. Dikatakan kita ini jadi keluarganya Allah ya. Ini suatu perubahan pada kehidupan kita. Meskipun kita ini ditinggalkan begitu ya oleh teman-teman kita ataupun keluarga kita, tapi kita memperoleh dikatakan keluarga Allah, Efesus 2 ayat yang ke-19. Jadi kalau kita ini masuk di dalam keluarga yang baru, begitu ya Bapak Ibu, kita akan menerima sesuatu yang baru. Kita akan menerima anugerah Tuhan. Orientasi hidup kita juga akan berubah. Dari mungkin mementingkan diri sendiri begitu ya, tapi kita sekarang sudah beda, kita sudah lain, kita masuk di dalam keluarga Allah. Mungkin dulu kita tidak suka mengasihi orang, kita saat ini bisa mengasihi orang. Mungkin dulu tidak rela berbagi, mungkin saat ini kita bisa rela berbagi. Dan Tuhan itu bisa mengubah. Pada saat kita menjadi keluarga Allah, kita tinggalkan hal yang lain, yang lama, masuk di dalam keluarga yang baru, yaitu keluarga Allah. Kita akan diubah sifat-sifat kita, kita akan dimampukan, kita dikasih hikmat yang khusus sama Tuhan untuk mengerti yang namanya kebenaran, sehingga kita boleh melakukan hal-hal kebenaran. Dan saya yakin pada saat kita melakukan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, itu pasti sesuatu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Akan ada suatu hal supranatural yang akan kita terima. Yang paling mudah, yang paling kita bisa jumpai itu akan ada yang namanya damai sejahtera. Akan ada yang namanya sukacita. Meskipun seseorang dicibir sama orang, diolok-olok sama seseorang, tetapi akan timbul yang namanya sukacita, akan timbul yang namanya ketenangan, ketentraman di dalam hidup ini. Nah, kalau seseorang itu jiwanya sehat, artinya dia bisa merasa tenang, bisa merasa ada sukacita, bisa merasa ada kedamaian di dalam hidupnya, kehidupannya itu saya yakin pasti akan naik, akan maju, Bapak Ibu. Tapi kalau otaknya ini salah, hatinya salah, tidak tenang dalam hidupnya, yang ada cuma mangkel, marah, ingin membalas dan lain sebagainya, kehidupannya saya yakin tidak akan pernah bisa maju. Ya, itu pentingnya kita dikatakan meninggalkan yang lama, kata Tuhan tadi, dikatakan ini akan ada satu perubahan di dalam diri kita, karena kita masuk di dalam satu keluarga yang baru, yaitu keluarga Allah. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan dampaknya pada saat kita mengikut Tuhan, itu akan selalu ada penyertaan. Selain perubahan, itu yang kedua adalah penyertaan. Ayat ke-30 bagian awal dikatakan, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Jadi
setelah seseorang itu meninggalkan kehidupannya, dia mulai mengikut Tuhan, dia akan masuk di dalam keluarga Allah. Saya katakan di dalam keluarga Allah itu akan ada perubahan. Yang dulunya mungkin suka marah, itu akan berubah. Tuhan akan mampukan dia. Karena apa? Roh Tuhan itu sudah menyatu dengan roh kita. Kita akan selalu diingatkan. Tinggal kita mau melakukan enggak. Pada saat kita mau melakukan, akan ada ketentraman, akan ada ketenangan. Sehingga pola pikir kita, kehidupan kita akan berubah. Tetapi dikatakan di dalam kehidupan dalam dunia ini, pada saat kita masih hidup dalam dunia ini, masih tetap ada yang namanya penganiayaan, masih ada yang namanya masalah, tantangan, sakit penyakit, virus, bakteri, dan lain sebagainya. Itu masih ada. Tetapi Tuhan berjanji bagi orang yang mau mengikuti dia dengan sungguh-sungguh, dia akan disertai, akan ada penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah mengumbar janji yang muluk-muluk, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji kalau kamu ikut aku, kamu pasti bebas dari sakit penyakit, kamu bebas dari masalah, kamu pasti kaya, kamu usahamu pasti maju, pasti berhasil. Itu teologi kemakmuran, Bapak Ibu. Bicara bukan seperti itu. Tuhan Yesus tidak mengumbar janji-janji yang manis, tetapi Tuhan Yesus berjanji akan selalu menyertai kita. Pengikut Tuhan Yesus akan tetap mengalami, saya katakan, hal-hal yang ada dalam dunia ini. Mungkin kesulitan, mungkin masalah, bahkan mungkin penganiayaan. Penganiayaan ini bukan mesti harus wah yang kayak orang dianiaya begitu ya, bukan seperti itu. Tapi mungkin penganiayaan, masalah hal-hal mungkin hukum begitu ya. Zaman dulu kalau ngurus KTP itu susah kalau sudah warga keturunan. Nah, itu merupakan satu penganiayaan. Nanti kalau agamanya Kristen, wah susah. Kalau agama tertentu mungkin lebih mudah, mungkin seperti itu. Itu merupakan satu penganiayaan begitu ya. Jadi tidak mesti hal-hal yang wah serem-serem begitu. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan akibat-akibat yang akan diterima saat mengikuti Tuhan. Yaitu dikatakan akan ada penganiayaan, masalah, tantangan. Tetapi saya katakan Tuhan Yesus berjanji kita akan menerima, dikatakan upah kembali 100 kali lipat. Nah, apa itu Bapak Ibu? Upah apa itu? Ingat, Tuhan Yesus tahu batas kekuatan kita. Itu yang pertama. Dia tahu 1 Korintus 10 itu ya, ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami dikatakan pencobaan yang biasa itu di mata Tuhan, gitu ya. Tidak akan melebihi kekuatan kita, karena Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang tahu kekuatan kita. Nah, seperti itu. Tuhan Yesus juga berjanji memberikan jalan keluar, berjanji memberikan pemulihan, berjanji memberikan sukacita, ketenangan, kedamaian. Sekalipun saya katakan pengikut Tuhan Yesus masih harus mengalami suatu hal-hal yang tidak enak begitu ya, tapi dengan penyertaan Tuhan kita bisa menerima ketenangan, kita bisa tetap bersyukur, memiliki kedamaian, damai sejahtera. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah, saya katakan, meninggalkan kita, Bapak Ibu. Masalah seberat apapun, penyakit sebesar apapun, begitu ya, tidak pernah meninggalkan kita. Nah, itu ya, jadi ada penyertaan. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, janji hidup kekal. Pada saat kita mengikut Tuhan, mengabdikan diri kita, gitu ya, kita jadi murid, kita ikut di belakangnya terus, begitu ya, melihat apa yang dilakukan Tuhan kita lakukan, apa yang tidak dilakukan Tuhan kita jangan lakukan, gitu ya. Kita mengasihi, mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, maka kita diberi janji, yaitu janji hidup yang kekal. Nah, janji mengikut Tuhan di dalam dunia, saya katakan 100 kali lipat tadi itu, akan ada jaminan, akan ada selalu jalan keluar, ada penghiburan, ada kekuatan, ada mujizat Tuhan yang tetap berlaku, berlangsung sampai dengan saat ini, bahkan selama-lamanya. Nah, setelah kehidupan berakhir di dunia ini,
ada jaminan lagi, yaitu hidup yang kekal. Ini adalah puncak pengabdian kita kepada Tuhan, yaitu nanti kita mendapat hasil, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, hidup kita di dalam dunia ini, Bapak Ibu, bukanlah tujuan akhir kita. Sehingga kita pada saat mengalami masalah, itu selalu yang menjadi penghiburan bagi diri saya secara pribadi. Saya merasa, ya udahlah, aku mungkin mengalami masalah, tapi mungkin berapa tahun lagi, mungkin sampai saya mati pun, gitu ya. Ya, masalah masih tetap ada, masalah yang sama. Nggak masalah bagi saya, karena saya masih punya kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan saya pasti dilepaskan dari masalah-masalah penderitaan yang saya alami di dalam dunia ini. Nah, itu saya selalu berpikiran seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ya Bapak Ibu, ada perubahan, ada penyertaan, ada janji hidup yang kekal. Mari kita mau memutuskan untuk terus menjadi pengikut Kristus yang sejati, Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan satu kesaksian, Bapak Ibu. Saya baru dapatkan pada saat saya belajar firman Tuhan tadi siang. Saya siapkan lagi, saya temukan satu kesaksian yang indah, gitu ya, Bapak Ibu. Ada hubungannya sama desire to follow Jesus. Nah, itu ya. Nah, kurang lebih lagu ini diciptakan 11 tahun yang lalu, 2013. Nah, Bapak Ibu. Nah, dari tahun 2013 mundur lagi kurang lebih 200 tahun yang lalu, gitu ya. Nah, ini ada terjadi sebuah kebangunan rohani, gitu ya, di Wales. Kalau nggak salah Wales itu Inggris ya, betul ya, di Wales itu Inggris. Di satu kota itu terjadi KKR, begitu ya, kebangkitan kebangunan rohani. Nah, mungkin juga ada dalam dunia yang lain, tetapi pada kurang lebih 211 tahun yang lalu, begitu ya, cukup lama, itu terjadi suatu kebangkitan kebangunan rohani yang luar biasa. Nah, pada saat itu banyak di dalam dunia ini yang mungkin kekristenan itu belum menyebar seperti saat tahun ini, begitu ya. Pada saat itu masih mungkin beberapa daerah itu masih belum kenal siapa Tuhan Yesus, itu belum tahu, sehingga banyak pengutusan begitu. Jadi orang itu setelah rohaninya bangkit, dia merasa aku harus pergi ke satu kota, satu negara, begitu ya, untuk memberitahukan kabar gembira, kabar yang indah ini, kabar tentang Tuhan Yesus. Nah, ada satu keluarga yang dengan hati yang berapi-api, mereka ini mengumpulkan harta mereka, lalu dia pergi ke sebuah kota, bukan sebuah daerah, bukan kota, sebuah daerah di India, Bapak Ibu. Satu keluarga ini, suami, istri, dan 2 anaknya. Nah, mereka ke India. Nah, lalu di tanah yang dikuasai oleh berbagai suku. Di situ ada penyembahan berhala, banyak dewa-dewa, dan tempat itu terkenal dengan tempat yang berbahaya. Ya, khususnya di wilayah timur laut Assam, gitu ya, ASSAM, Assam. Nah, itu dimana ada satu praktek di sana, praktek berburu kepala manusia. Wah, serem. Ini masih primitif, begitu ya, di daerah primitif. Tapi orang ini merasa dikasih vision, dikasih visi sama Tuhan untuk keluarga ini untuk datang ke tempat itu untuk mengenalkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun daerah itu daerah primitif, daerah Assam di India itu, dan di situ terkenal dengan pemburuan kepala manusia, jadi praktek perdukunan dan lain sebagainya. Jadi ini daerah yang sangat berbahaya, gitu. Nah, lalu misionaris itu di sana mulai menyebarkan Injil. Lalu banyak orang juga yang bertobat di sana. Terjadi satu kebangkitan, begitu ya. Beberapa orang ini mulai bertobat, mulai banyak. Tetapi justru jadi satu kontroversi yang besar di daerah sana. Kenapa? Karena ini orang dianggap mengganggu
di daerah tersebut, sehingga orang ini ditangkap, Bapak Ibu. Misionaris tadi yang dari Wales tadi akhirnya ditangkap, lalu dikumpulkan begitu ya, seluruh penduduk desa dan kepala sukunya, lalu marahlah kepala suku tadi, dan dia diancam untuk dibunuh, diancam. Nah, satu-satunya cara supaya misionaris dan keluarga dan istri dan anak-anaknya ini tidak dibunuh, dia harus menyangkal nama Tuhan Yesus. Tetapi dia dengan berani, dengan iman, saya yakin ini keberanian yang dari Tuhan, begitu ya. Jadi bukan bonek, begitu, bonekan saja, bukan. Tetapi ini satu anugerah yang dialami oleh keluarga ini. Lalu dia mengatakan, begitu ya, saya sudah memutuskan untuk mengikut Yesus. Dia, orang tadi mengatakan tidak akan berpaling, tidak akan berpaling. Kalau di Inggris kan itu, I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Dia mengatakan seperti itu. Lalu dia diancam, pemimpin desa tersebut menjadi sangat marah, dan dia memerintahkan anggota kayak tentara, bukan tentara sih, ya orang-orang sekitarnya itu untuk memanah dia, untuk membunuh 2 orang anaknya. Jadi seketika itu juga, Bapak Ibu, 2 orang anaknya meninggal di hadapan misionaris tadi bersama dengan istrinya. Lalu pemimpin desa itu mulai mengancam lagi, kalau enggak istrimu yang saya bunuh. Dia mengatakan itu. Sudah sangkali saja Yesus itu, dia mengatakan. Dan lagi ya menunjukkan iman yang teguh di tengah gelombang ketakutan yang ada pada saat itu. Saya yakin yang misionarisnya takut, begitu ya, pasti takut juga, keluarganya juga takut. Orang-orang desa yang sudah jadi Kristen pada saat itu pun juga takut, karena juga diancam untuk menyangkal. Tapi yang nomor 1 orang misionaris tadi. Lalu dia mengatakan begini, walaupun tidak ada yang mengikutiku, dia mengatakan, aku akan tetap mengikutinya, akan tetap mengikuti Tuhan Yesus. Aku tidak akan berpaling, aku tidak akan berpaling. Nah, seperti itu, no turning back, no turning back. Lalu pemimpin desa tadi memerintahkan untuk membunuh istri dari pria tadi, dari misionaris tadi. Jadi yang pertama anaknya dipanah, anak dua orang anaknya, lalu istrinya dibunuh. Ketika darah sudah mulai mengalir, dikatakan membasahi tanah, tetap misionaris itu mengarahkan pandangan imannya kepada Tuhan Yesus, dan dia mengatakan, salib di depanku, dunia di belakangku, aku tidak akan berpaling, tidak akan berpaling. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu seperti istri dan anak-anaknya, pria tersebut dibunuh. Jadi kayaknya bukan happy ending ya Bapak Ibu ya. Misionaris seluruh keluarganya tetap dibunuh. Tetapi yang lainnya hanya memandang dan menunggu takdir mereka. Maksudnya orang-orang yang sudah percaya Tuhan, itu mereka cuma nunggu saja. Wah, ini habis ini giliranku pasti, begitu ya. Namun dikatakan pemimpin desa yang awalnya dikuasai dengan amarah, begitu ya, mulai gusar. Dia mulai bertanya-tanya dalam hatinya, di dalam pemikirannya, bagaimana ya keluarga ini kok bisa menunjukkan keberanian yang sedemikian rupa, kok punya keberanian yang dahsyat ini, gimana ya orang ini, apa yang membuat pria ini berani mati demi Yesus Kristus, apa yang menjadi dasarnya, kuasa apakah yang ditemukan di dalam Tuhan yang baru ini. Pemimpin desa itu mengatakan itu. Nah, dengan tertegun akhirnya pemimpin itu jatuh tersungkur ke tanah, katakan. Dia telah melihat begitu banyak kematian di dalam kehidupannya. Jadi dia akhirnya nangis, dia tersungkur ke tanah. Dia terus langsung disadarkan bahwa banyak sekali kematian, karena dia ini suka membunuh orang, suka memenggal kepala orang, begitu Bapak Ibu. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa tidak pernah ada yang sedemikian rupa. Hanya ada satu pilihan, dia dan seluruh penduduk desa juga percaya dan akhirnya mengikut Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi ini ada sebuah
kisah nyata Bapak Ibu. Ini bukan gosip begitu ya, bukan cerita catatan kecil begitu, tapi ini benar-benar kisah nyata. Nah, kisah nyata ini dibalik lagu yang ditulis oleh pemimpin pujian Hillsong Bapak Ibu, Ruben Morgan itu ya. Nah, ini adalah satu gambaran bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang kita butuhkan di dalam hidup ini Bapak Ibu ya. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib gitu ya, patut dibayar dengan hal yang serupa begitu ya. Kasihnya yang sejati patut dibayar dengan kasih setia yang tanpa menyimpang. Maksudnya kita ini tidak boleh sedikit-sedikit ngambul, sedikit-sedikit malah marah sama Tuhan. Tetap kita maju bersama dengan Tuhan. Masalah tantangan apapun tetap maju Bapak Ibu. Dikatakan Christ is enough gitu ya, karena Kristus saja cukup. Kita tidak perlu menambahkan apapun atau bergantung dengan hal di luar Kristus Bapak Ibu. Kristus saja cukup. Amin. Kita tidak perlu lagi bantuan yang lain Bapak Ibu. Kita tidak perlu lagi bantuan paranormal lah atau hal-hal yang lain. Tidak perlu. Kristus saja cukup untuk menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan kita. Sederhana Bapak Ibu, kebenaran yang mengubahkan kehidupan. Kristus saja saya katakan, dan dia Hillsong ini mengatakan, orang tadi mengatakan Kristus saja cukup. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, pada saat ini kita mulai berpikir gitu ya, merenungkan apakah kita ini sudah memutuskan untuk tetap mengikut Tuhan. Mungkin seringkali kalau kita ditanya orang, iya Pak, aku tetap percaya Pak, sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus Pak, begitu. Tapi bukan cuma kata-kata itu saja loh Bapak Ibu yang harus kita lakukan tadi. Seperti yang saya artikan dalam awal tadi, begitu ya. Kita betul-betul harus mengabdi. Masalah tantangan kita nggak boleh goyah. Iman kita tetap mempercayai hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup untuk menolongku. Kita tidak mungkin mundur, tidak ada kata mundur di dalam Tuhan, tetap maju bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau bahwa saat ini kami diingatkan untuk kami tetap mengikuti Engkau. Apapun yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, masalah tantangan, penganiayaan, hal-hal yang tidak mengenakkan kami, tapi kami percaya bersama dengan Engkau, kehidupan kami akan Kau ubahkan menjadi kehidupan yang lebih benar lagi, lebih baik lagi, dan Engkau dengan setia akan menyertai setiap kami sampai hidup akhir kami Tuhan. Kau akan menyertai kami, akan menolong, membimbing, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau memiliki janji, yaitu kehidupan yang kekal. Saat kami Kau jumpai, tetap beriman percaya kepada Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Tambahkan iman kami Tuhan, kuatkan iman setiap kami. Tatkala kami menghadapi satu masalah, satu tantangan, mungkin saat ini pun Tuhan kami mengalami masalah tantangan, biarlah kami tetap mengandalkan Engkau, mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, meteraikan Tuhan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar di dalam hidup, di dalam roh kami, pikiran dan hati kami. Dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami tahu Engkau akan memampukan setiap kami. Berkati Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, seluruh keluarga, Tuhan memberkati setiap mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati, melindungi, menyertai, menjaga setiap mereka. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Yesus berkati, saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Ya, terima kasih kepada Bapak ini yang sudah melayani. Ya, kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita punya komitmen yang kuat, komitmen yang sungguh saat kita memutuskan mengikut Tuhan. Kita ikut Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kita, tersedia upah pahala mahkota
yang Tuhan janjikan diberikan kepada umat-umatnya yang setia sampai akhir. Sama-sama kita bangkit diri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Salah satu pujian katakan, sebab Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Karena kami mau menaruh iman percaya kami hanya kepadamu. Kau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Akan biarlah kami punya komitmen yang sungguh mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya semua kami yang hadir malam ini diberkati Tuhan. Dalam iman rohani kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa pula untuk semua yang sudah melayani, rekan-rekan sepelayanan, Pak Kennedy yang sudah menyampaikan firman Tuhan, persembahan yang dipersembahkan, persembahan tarian dance maupun juga puisi, semua yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau urapi Tuhan, pakai lebih lagi supaya hidup kami boleh menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa, untuk mereka-mereka yang sakit, kesehatan Ibu Gunadi, demikian juga Ferry, anak Bapak Ibu Budiono yang akan dioperasi untuk lepas pen, Pak Gunadi juga yang akan lanjut pemeriksaan untuk operasi, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini kami berdoa, biarlah kuasa-Mu yang ajaib menjamah. Kuatkan, teguhkan iman setiap saudara-saudara kami, supaya mereka boleh tetap percaya, mereka boleh tetap setia mengikut Tuhan, karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Jaminan hidup yang kekal hanya ada dalam Tuhan Yesus. Dan jikalau Tuhan mau menyembuhkan, tidak ada perkara yang mustahil. Dalam kuasa Tuhan ajaib menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bidur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin ada yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh mereka tetap menantikan Tuhan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dan juga tangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Tejo yang hari ini berulang tahun. Limpahkanlah berkat-Mu atas Ibu Tejo dan semua teman-teman siman kami yang berulang tahun.
berkat secara rohani khususnya, dan juga berkat keluarga rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, anak-anak semua ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah raya minggu depan disertai dengan perjamuan kudus, supaya setiap kami umat Tuhan boleh mempersiapkan diri, mereka juga dengan hamba-hambamu yang akan melayani. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Kau berkati kita sekalian.